Pada video ini, kita akan belajar mengenai partial fractions. Apa yang dimaksud dengan partial fraction? Untuk itu, coba kita lihat, kita punya sebuah penjumlahan aljabar di sini, ya. Yang di sebelah kiri ini kita ubah jadi seperti yang di sebelah kanan ini. Bagaimana caranya? Jadi untuk bisa menjumlahkan pecahan, ya, sebelumnya kita tahu dulu yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawah ini namanya penyebut. Jadi kalau kita punya dua pecahan, penyebutnya harus sama baru bisa dijumlahkan. Jadi bagaimana menyamakan penyebutnya? Jadi misalnya ini yang bagian kiri, 1 dibagi X kurang 2. Yang di kanan adalah 3 dibagi X ditambah 1. Supaya penyebutnya sama, maka ini kita kalikan. Jadi ini adalah X tambah 1, X tambah 1. Jadi X tambah 1 dibagi X tambah 1 itu adalah 1. Ini adalah X kurang 2 dibagi X kurang 2. Jadi sekarang penyebutnya sekarang sama. Kalau penyebutnya sama bisa kita jumlahkan. Ini kalau kita jumlahkan jadi X tambah 1 ditambah 3X kurang 2 dibagi X ditambah 1 X kurang 2. Nah inilah ya, makanya kita sekarang bisa tulis dalam bentuk ini. Terus ini bisa kita kembangkan ya. Jadi X tambah 1 ditambah 3X dikurang 6. Kita kembangkan, hasilnya jadi 4X kurang 5 ya. Jadi X tambah 1 ditambah 3 kali X ditambah 3 kali minus 2. Setelah kita jumlahkan jadi 4X kurang 5. Jadi yang tadinya bentuk penjumlahan dua buah pecahan, sekarang kita bisa jadikan satu pecahan. Bagaimana kalau sekarang prosesnya kita balik? Sekarang kita punya satu pecahan. Sekarang kita mau proses pecahan ini sehingga menjadi dua buah pecahan seperti ini. Nah ini prosesnya tidak sesimpel yang sebelum ini ya. Kalau sebelum ini tinggal penyebutnya kita samakan, jadi kita bisa punya seperti ini. Terus yang atasnya disederhanakan, kita dapat yang ini. Kalau yang sekarang ini, kita punya satu persamaan seperti ini. Kemudian kita mau memproses untuk memecahkannya menjadi dua persamaan seperti ini. Nah, proses inilah yang dikenal sebagai partial fractions. Jadi, untuk dapat menyelesaikan suatu ekspresi aljabar, ya, ini ekspresi aljabar seperti yang di atas ini menjadi partial fractionnya, jadi beberapa pecahan. Jadi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah penyebutnya harus difaktorisasi. Jadi contoh di atas ya, ini penyebut, pembilang per penyebut. Penyebutnya ini harus difaktorisasi. Pada kasus kita ini ya, penyebutnya adalah X kuadrat dikurang X kurang 2. Ini kita faktorisasi menjadi X kurang 2 dikali X tambah 1. Syarat yang kedua, pangkat dari pembilang harus lebih rendah 1 derajat dari pangkat penyebutnya. Maksudnya apa? Kita lihat contoh di atas. Pangkat pembilang 4X kurang 5 ini pangkatnya X pangkat 1, pangkat tertingginya. Pangkat penyebutnya yang tertingginya adalah X kuadrat. Jadi pangkat dari pembilang itu harus lebih rendah 1 derajat dari pangkat penyebutnya. Nah, apa yang terjadi seandainya pangkat pembilangnya mempunyai derajat yang sama atau bahkan lebih tinggi dari pangkat penyebutnya? Jadi kalau kasusnya seperti ini, pembilangnya harus dibagi dengan penyebut sampai remainder atau sisa pembagiannya itu pangkatnya menjadi lebih kecil dari penyebutnya. Untuk bisa mengerti ini nanti akan saya tunjukkan pada contoh soal. Pada dasarnya terdapat 3 jenis dari partial fraction yang digunakan. Yang pertama itu apabila penyebutnya terdiri dari linear factors. Bagaimana maksudnya? Jadi misalnya ini ekspresi aljabarnya ya. Jadi kita punya fungsi aljabar ya, ada fx di atas dan di bawah ada linear factor. Ini adalah linear factor. X tambah a 1 linear factor, X kurang b 1 linear factor, nx tambah c 1 linear factor. Apabila penyebutnya terdiri dari linear factor, maka bentuk dari partial fractionsnya adalah seperti ini. Jadi ini diwakili oleh A, konstanta A besar dibagi X tambah A,
ditambah B besar dibagi X kurang B, ditambah C besar dibagi X tambah C. Jadi di sini hanya contoh salah satu contoh dari bentuknya ya. Jadi misalnya ini adalah X kurang B, di sini X kurang B, tapi bisa jadi ini X tambah B. X tambah B tidak harus X kurang B. Yang penting penyebutnya ini terdiri dari linear factors. Jenis partial fraction yang kedua yaitu apabila penyebutnya terdiri dari repeated linear factors. Yang pertama tadi linear factors, yang kedua adalah repeated linear factors. Apa maksudnya repeated di sini? Ini adalah contoh ekspresinya. Jadi kita lihat penyebutnya adalah X tambah A pangkat 3. Ini berarti X tambah A-nya berulang ya. Ini kan sama dengan X tambah A dikali X tambah A dikali X tambah A. Jadi X tambahnya repeated atau berulang linear faktornya. Nah, untuk kasus seperti ini bentuk dari partial fractionnya adalah seperti ini. Jadi berbeda dengan yang hanya linear faktor di atas. Jadi kalau misalnya dia pangkat 3, jadi A besar dibagi X tambah A ditambah B dibagi X tambah A kuadrat ditambah C dibagi X tambah A pangkat 3. Kalau misalnya ini A pangkat 4, ini tambah lagi, tambah D dibagi X pangkat 4 dan seterusnya. Bentuk yang ketiga dari partial fractions itu apabila penyebutnya terdiri dari quadratic factors. Jadi ekspresinya seperti ini. Quadratic faktornya itu adalah yang ini ya, yang AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau X tambah D ini linear factor. Jadi ini kombinasi dari quadratic factor dengan linear factor. Nah, kalau kasusnya seperti ini, bentuk dari partial fractionnya yang mengandung quadratic factor itu bagian atasnya juga jadi fungsi AX tambah B. Jadi tidak cuma konstanta seperti yang di sini. Jadi AX tambah B ini adalah bagian dari linear factor yang di sini. Jadi perhitungan partial fraction kita nanti itu adalah kombinasi dari tiga ini. Jadi pada ketiga jenis partial fraction yang sudah kita pelajari di atas, kita asumsikan bahwa fx-nya ini memiliki pangkat yang mempunyai derajat lebih rendah daripada penyebut ya, yang relevan. Jadi daripada penyebut yang relevan, maksudnya penyebut yang relevan itu gini. Ini contohnya yang ini ya. Misalnya fungsi kita ini adalah penyebut yang relevannya ya. Jadi dia harus 1 derajat lebih rendah daripada penyebut yang relevannya ya. Dan misalnya contoh yang ini A, B dan C ini adalah konstanta-konstanta yang mau kita cari ya. Jadi kenapa penting mengubah suatu ekspresi aljabar menjadi partial fraction? Nanti kita akan lihat bahwa ini sangat berguna untuk sebagai langkah awal dalam proses integrasi fungsi-fungsi tertentu. Jadi misalnya kita punya fungsi, akan lebih mudah untuk diintegrasi jika kita bagi menjadi beberapa partial fraction. Dan juga ini sangat berguna untuk menyelesaikan problem-problem inverse Laplace transform. Untuk dapat lebih memahami mengenai partial fraction ini, kita akan bekerja dengan beberapa contoh-contoh soal. Jadi yang paling pertama adalah kasus pertama dari partial fraction di mana penyebutnya itu terdiri dari linear factors. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Contoh yang pertama, tugas kita adalah kita mau mengubah ekspresi aljabar ini menjadi partial fractions-nya. Nah, pada kasus ini kita bisa lihat bahwa pembilangnya memiliki pangkat dengan derajat yang lebih rendah daripada penyebutnya. Jadi pembilangnya pangkat derajat tertingginya adalah 1, penyebutnya pangkat derajat tertingginya adalah 2. Step pertama kita adalah kita faktorisasi penyebutnya ya. Penyebutnya kita faktorisasi. X kuadrat ditambah 2x kurang 3 itu bisa kita faktorisasi jadi x kurang 1 dikali x tambah 3 ya. Untuk bisa mengerti mengenai faktorisasi bisa direview ulang pada video sebelumnya. Nah, setelah itu bagian yang ini ya, yang di sebelah kanan dari tanda kurung ini kita sudah dapatkan bahwa ini adalah dalam bentuk linear factors. Jadi ada 2 linear factor yang ada di sini. Nah, masing-masing linear factor kita bikin bentuknya seperti yang ini. Jadi A per X kurang 1 ditambah B per X tambah 3. Jadi yang mau kita cari adalah konstanta A dan B ini. Oke. Nah, bagaimana cara menjumlahkan ini? Seperti yang sudah saya tunjukkan di atas. Untuk menjumlahkan ini, bahwa penyebutnya harus kita samakan ya. Jadi misalnya ini ya, satu kali lagi kita tulis
Misalnya ini adalah A dibagi X kurang 1 ditambah B dibagi X tambah 3. Jadi supaya ini bisa dijumlahkan, penyebutnya harus sama. Supaya penyebutnya harus sama, jadi di sini kita kalikan dengan X tambah 3 dibagi X tambah 3. Ini dikali X kurang 1 dibagi X kurang 1. Maka kalau ini kita kerjakan, maka kita akan dapat bentuk seperti ini ya. Jadi sekarang ini penyebutnya sudah sama, jadi ini bisa kita jumlahkan. Langkah berikutnya kita bisa lihat bahwa yang di sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Maka pembilang yang atas harus sama dengan pembilang yang di kanan. Penyebut yang di kiri sama dengan penyebut yang di kanan. Nah, ini kita bisa hilangkan ya penyebutnya karena sama. Ini kita hilangkan penyebutnya. Kalau kita hilangkan penyebutnya berarti pembilangnya akan sama. Maka pembilangnya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi karena penyebutnya sudah kita cross, maka pembilangnya 11 kurang 3X itu sama dengan A dikali X tambah 3 ditambah B dikali X kurang 1. Sekarang tugas kita adalah untuk mencari konstanta A dan konstanta B. Jadi untuk mencari nilai A dan B, sekarang kita pilih nilai X yang menyebabkan bagian yang mengandung A, yaitu bagian yang kiri ini. Jadi bagian yang mengandung A atau yang mengandung B itu sama dengan 0. Jadi ini kita pilih X-nya. Jadi X apa yang menyebabkan ini 0? X apa yang menyebabkan ini 0? Itulah yang kita pergunakan untuk mencari konstanta A dan B. Sekarang yang pertama, kita coba kerja dengan yang menyebabkan bagian kanan ini sama dengan 0. X sama dengan berapa yang menyebabkan ini sama dengan 0? Itu berarti bahwa ini harus sama dengan 0. Kalau itu berarti X kurang 1 sama dengan 0. Maka yang paling pertama kita pilih X-nya adalah sama dengan 1. Sekarang kita bekerja dengan X sama dengan 1. Jadi untuk X sama dengan 1, maka kita masukkan ke sini ya. Jadi semua X yang ada di sini kita ganti dengan 1. Jadi 11 dikurang 3 dikali 1 sama dengan A dikali 1 tambah 3 ditambah B dikali 0. Karena 1 kurang 1 0. Akibatnya kita dapat ini hasilnya 8, yang ini hasilnya adalah 4A. Nah, sekarang kita dapat A sama dengan 2. Nah, yang kedua kita pilih X yang menyebabkan bagian ini sama dengan 0. Yaitu berapa? Yaitu X tambah 3 harus sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 3. Maka untuk X sama dengan minus 3, kita masukkan minus 3 ke sini, ke persamaan ini. Minus 3 kita masukkan. Kita dapat A-nya sekarang kali 0, tapi B dikali minus 4. Jadi kita dapat di sini minus 4B sama dengan 20. Sekarang kita dapat B sama dengan minus 5. Jadi sekarang kita udah punya A, kita udah punya B. Kita masukkanlah itu ke persamaan kita yang ini ya, ini. Kita punya A, kita punya B. Oke, jadi kita punya A, kita punya B, maka kita dapatkan, kita masukkan ke persamaan. Jadi ekspresi aljabar ini bisa dituliskan dalam partial fractionnya seperti ini. Jadi ini bagian pertama, ini bagian kedua. Atau ini ada minus, kita sederhanakan, minusnya kita pindahkan ke sini. Jadi sekarang inilah hasilnya ya. Jadi 11 kurang 3X dibagi X kuadrat ditambah 2X kurang 3, ini bisa dituliskan dalam bentuk partial fraction, yaitu sama dengan 2 per X kurang 1 dikurang 5 per X tambah 3. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya ini kita punya persamaan ini. Ini harus kita ubah menjadi 3 buah partial fraction. Jadi di sini kita punya linear factor ada 3, ya, X tambah 1, X kurang 2, X tambah 3. Dan ini kita mengubahnya jadi 3 partial fraction. Jadi seperti yang kita tahu seperti di atas, sekarang kita punya 3 partial fraction seperti ini. Jadi kita punya 3 konstanta yang mau kita cari. Nah, sekarang ini caranya sama seperti tadi. Untuk bisa menjumlahkan pecahan, ya, untuk bisa menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus sama. Untuk itu berarti ini kita harus kalikan dengan yang bagian pertama. Ini berarti X tambah 1 harus dikalikan X kurang 2 harus dikalikan X tambah 3. Oleh karena itu yang A ini harus kali X kurang 2, A harus kali X tambah 3. Ya. Yang B
B kali X tambah 1, B kali X tambah 3, supaya penyebutnya sama. Yang C juga gitu. C harus kali X tambah 1, kali X kurang 2, supaya semuanya itu mempunyai penyebut yang sama ya. Jadi supaya semua mempunyai penyebut yang sama. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti di bawah ini. Nah, sekarang kita bisa lihat yang kiri dan yang kanan ini harus sama, ya kan? Kalau yang kiri dan yang kanan harus sama, berarti pembilangnya sama, penyebutnya juga sama. Dan di sini kita bisa lihat bahwa memang penyebutnya sama. Karena dia sama, penyebutnya bisa saling cancel out, bisa kita coret. Akibatnya sekarang bisa kita samakan pembilangnya. Kita samakan pembilangnya, kita dapat rumus ini ya. Jadi ini caranya persis kayak contoh pertama tadi, cuman sekarang kita punya 3 linear faktor. Yang pertama tadi kita punya 2 linear faktor. Jadi sekarang kita punya 3 konstanta yang mau kita selesaikan. Nah, sama kayak contoh sebelumnya, untuk mencari konstanta-konstanta ini kita harus cari nilai-nilai X yang menyebabkan bagian-bagian ini 0. Jadi yang pertama coba lihat, kita lihat apa aja X yang mungkin kita bisa cari. Bisa X sama dengan minus 1, dapat dari sini. Kalau X sama dengan minus 1 ya, minus 1 dari mana? X tambah 1 sama dengan 0. Kita mau jadikan dia 0, maka X sama dengan minus 1. Kalau dia sama dengan 0, maka perkalian ini pun 0. Tapi bukan perkalian ini aja yang 0, perkalian ini pun 0, tapi ini tidak. Jadi masing-masing kita bisa lihat. Kalau X sama dengan 2, maka ini 0, ini 0, yang ini tidak. Kalau X sama dengan minus 3, yang ini 0, yang ini 0, yang ini tidak. Jadi kita sekarang bekerja dengan yang pertama, X sama dengan minus 1. Jadi untuk X sama dengan minus 1, jadi semua X ini di persamaan ini kita ganti dengan minus 1. Ya, kita masukkan minus 1 di sini. Akibatnya bagian yang B mengandung B dan C menjadi 0 ya, karena yang ini 0 ya. Kita bisa dapatkan sama dengan minus 6A sama dengan minus 24. Nah, ini dari perhitungan ini kita dapat A sama dengan 4. Nah, berikutnya kita pilih nilai X berikut yang menyebabkan bagian lain 0. Di sini kita pilih X sama dengan 2. Itu dari ini ya. Ini 0 dia. Ini juga 0. Jadi kita pilih X sama dengan 2, kita masukkan, kita dapat minus 45 sama dengan 15B. Kita bisa dapat B sama dengan minus 3. Nah, yang terakhir berarti kita harus pilih yang menyebabkan ini 0. Itu adalah X sama dengan minus 3. Jadi untuk X sama dengan minus 3 kita masukkan nilainya, kita dapat akhirnya adalah C sama dengan 1. Nah, sekarang kita udah dapat A, kita udah dapat B, kita udah dapat C. Sekarang bisa kita dapatkan bahwa ekspresi aljabar ini bisa dituliskan dalam bentuk partial faktor seperti ini. Jadi sekarang bisa kita pisah-pisahkan ya. Yang ada di linear faktor yang ada di sini, yang di penyebut ini sekarang bisa kita pisah-pisah ya dengan cara mencari konstantanya ini. Ya. Kita sekarang masuk ke contoh soal berikutnya. Tugas kita adalah kita mengubah ini X kuadrat tambah 1 dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 2 menjadi partial fraction ya. Jadi di sini kita harus lihat pada kasus ini pembilang dan penyebut masing-masing memiliki derajat pangkat 2. Jadi kalau derajat pangkat 2 gini, ini nggak bisa langsung kita kerjakan untuk mencari partial fractionnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita pertama melakukan pembagian. Jadi pembilang kita bagikan dengan penyebut ya, dan kita udah tahu cara melakukan pembagian ini ya. Jadi kita tulis pembilangnya ya. Jadi X kuadrat ditambah 1. Di sini kita tuliskan X kuadrat ditambah 0X ditambah 1. Itu dibagi dengan penyebutnya, yaitu ini. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah hanya bagian ini. Itu kita kerjakan di kanan ya. Ini nggak perlu ini bisa dikerjakan di kertas coret-coret ya. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya adalah 1. 1 ini yang kita tuliskan di sini. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan ini. 1 dikalikan dengan ini
Kita dapatkan yang ini, inilah yang kita tuliskan di sini. Nah, sekarang ini kita kurangkan. Kita dapat hasilnya adalah ini. Nah, ini tidak bisa lagi dibagi dengan ini. Kenapa? Karena derajatnya udah lebih rendah dari ini. Jadi ini adalah reminder atau sisa dari pembagian. Ini adalah hasil pembagian. Jadi kita bisa lihat dari hasil pembagiannya, jadi yang ini dibagi ini hasilnya adalah satu yang ini ditambah sisanya adalah 3x kurang 1 yang ini dibagi x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, di sini kita bisa lihat reminder perhitungan ini pangkatnya derajatnya 1, ini derajatnya 2. Nah, jadi sekarang kita hanya bekerja dengan yang ini. Karena yang ini adalah sudah jelas bahwa ini yang pembagian ini adalah 1 ditambah sisanya. Nah, kalau kita sekarang kerja yang ini, kita bisa lihat di sini yang berikutnya adalah kita faktorisasi yang bawah. Jadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 bisa difaktorisasi menjadi seperti ini. Nah, bagian yang kita faktorisasi ini sudah berubah menjadi ekspresi aljabar dengan linear factors. Ya, kita punya 2 linear factor di sini. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Kalau punya 2 linear factor berarti kita punya dua linear factor di sini. Itu 2 partial fraction di sini ya. Jadi yang pertama, jadi tugas kita adalah mencari konstanta A dan konstanta B. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Kita dapat bentuknya seperti ini. Kita yang kiri dan yang kanan sama, maka pembilangnya bisa kita penyebutnya bisa kita coret, kita hilangkan, maka pembilangnya akan sama. Caranya sama. Sekarang kita tulis pembilangnya yang kiri sama dengan pembilang yang kanan. Nah, sekarang untuk mencari konstanta A dan B, kita harus cari X yang menyebabkan kalau ini 0 dan ini 0. Berarti ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, kalau kita pilih X sama dengan 1, kita masukkan semua, kita dapat A sama dengan 2. Kalau kita pilih X sama dengan 2, kita masukkan semua, kita dapat B sama dengan 5. Jadi sekarang A dan B udah tahu. Kalau A dan B udah tahu, kita bisa masukkan ke sini. Ya, yang ini AB-nya udah tahu, kita masukkan ke sini. Jadi sekarang bagian ini adalah minus 2 per X kurang 1 ditambah 5. Tapi ingat, ini hanya sebagian dari solusi. Ada yang satu lagi yang tidak boleh dilupakan, yaitu 1 ya, jadi solusinya adalah untuk ekspresi aljabar yang ini adalah 1 ditambah yang ini. Jadi 1 ditambah yang ini ya, ini karena minus ke depan, jadi 1 dikurang 2 per X kurang 1 ditambah 5 per X kurang 2. Jadi ini contoh dimana kita harus pertama sebelum melakukan perhitungan, kita harus memodifikasi terlebih dahulu soal kita ya. Kenapa? Karena derajat pangkatnya itu sama di sini kasusnya, sementara persyaratan kita adalah derajat pangkat pembilang harus lebih kecil 1 derajat dibandingkan penyebutnya. Pada contoh berikutnya, tugas kita adalah mengekspresikan aljabar ini yang di sini dalam bentuk partial fraction ya. Pada kasus yang sebelumnya kita punya derajat pangkat pembilang sama dengan derajat pangkat penyebut. Pada kasus ini pembilang memiliki derajat pangkat yang lebih besar daripada penyebut ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Jadi karena itu kita sekarang harus melakukan pembagian sama seperti pada contoh soal berikutnya, sampai kita dapatkan sisa pembagian yang memiliki derajat pangkat yang lebih kecil daripada penyebut. Jadi kita lihat ya, ini adalah pembagian polinomial sama. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah bagian yang ini. Jadi X pangkat 3 dibagi X kuadrat hasilnya X. X inilah yang kita tulis di sini. Terus X ini kita kalikan dengan ini, kita dapat adalah ini yang kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita kurangkan.
Ya, ini kita kurangkan, kita dapat ini. Oke. Nah, sekarang ini yang kita lihat lagi, ini kita bagi dengan X kuadrat. Kita dapat minus 3. Minus 3 inilah yang sekarang kita tuliskan di sini. Nah, sekarang minus 3 dikali ini kita dapat adalah minus 3x kuadrat kurang 3x tambah 6. Ini yang di sini kita kurangkan, kita dapat remainder atau sisa perhitungan x kurang 10. Nah, di remainder ini derajat pangkatnya adalah 1, sementara penyebut derajat pangkatnya adalah 2. Jadi sekarang kita bisa bekerja untuk mencari partial fractionnya, karena sekarang derajat pangkat dari pembilang dari remindernya lebih kecil daripada penyebut dari remindernya. Nah, sekarang kita bagikan ya. Jadi pembilang dibagi penyebut ini adalah sama dengan X kurang 3 hasil pembagiannya ditambah sisa pembagiannya, remindernya, yaitu yang ini. Oke, nah sekarang kita bisa bekerja dengan reminder ini untuk mencari partial fractionnya, karena ini derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Sekarang kita faktorisasi remindernya. Jadi x kuadrat tambah x kurang 2 ini bisa kita faktorisasi menjadi ini ya, x tambah 2 dikali x kurang 1. Jadi ada 2 linear faktor yang ada di sini. Jadi bagian reminder ini bisa kita pecah jadi 2 partial fraction. Sekarang kita bekerja hanya dengan bagian remindernya saja, bagian yang ini. Nah, yang kita mau pisahkan jadi 2 partial fraction adalah bagian reminder ini. Jadi masing-masing linear faktornya kita tulis seperti ini. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Penyebutnya disamakan, prosedurnya sama. Nah, karena yang kiri dengan yang kanan sama, sekarang kita bisa coret penyebutnya. Akibatnya pembilangnya akan sama, pembilang yang di kiri akan sama dengan pembilang yang di kanan. Jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari A dan B. Untuk itu kita pilih X yang menyebabkan ini 0 dan ini 0. Yang pertama berarti yang menyebabkan ini 0 adalah X sama dengan 1. Yang menyebabkan ini 0 adalah X sama dengan minus 2. Nah, untuk X sama dengan 1 ya, untuk menyebabkan bagian ini 0, berarti kita pilih kita masukkan semua X sama dengan 1. Kita dapatkan seperti ini ya. Jadi yang bagian ini jadi 0 ya, A kali 0, ini B kali 3, kita dapatkan B sama dengan minus 3. Sekarang B sudah dapat. Sekarang kita pilih yang bagian ini 0 untuk mendapatkan A. Untuk itu kita pilih X sama dengan minus 2, kita masukkan minus 2 semua menggantikan X, kita dapatkan A sama dengan 4. Nah, sekarang A dan B sudah kita ketahui, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Ini reminder, tapi ingat ini hanya remindernya, yang lengkap itu yang ini. Oke, jadi kita masukkan ke reminder, kita dapatkan A nya 4, B nya minus 3. Nah, sekarang kita masukkan remindernya kembali ke persamaan ini. Oke, kita kembalikan ke sana, akhirnya kita dapatkan solusinya, yaitu solusi dari pembagian ini ya. Ekspresi aljabar ini adalah X kurang 3, ini hasil pembagiannya, ditambah remindernya, tapi remindernya sekarang dalam bentuk partial fraction.